Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua, ya? Iya. Sehat bugar. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan, Pak Budi bisa pimpin doa? Ya baik. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Semoga apa yang kita hari ini mendapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita akan mulai materinya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, yaitu tentang proses kebijakan publik, begitu ya, proses kebijakan publik. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan merefresh dulu tentang materi kita yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang kebijakan deliberatif. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu masih mengingat apakah dimaksud dengan kebijakan deliberatif? Gitu nih. Ya. Ya, bisa Pak Budi mungkin. Kebijakan deliberatif adalah kebijakan yang melibatkan secara langsung masyarakat. Ya. Jadi yang diambil adalah keputusan bersama, Ya. hanya pemerintah yang memegang peran penting tapi juga masyarakat. Oke, melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, begitu Pak ya. Salah satu contohnya adalah musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Bapak Ibu mungkin sering mengikuti juga nih musrembang itu. Ya, Pak. Musrembang. Ibu bisa menceritakan bagaimana musrembang, Bu? Ya, Ya. jadi di dalam musrembang itu Ya. ada pihak yang diundang stakeholder, Ya. kemudian diminta untuk memberikan masukan terkait dengan perencanaan yang akan mereka lakukan tahun depan. Nah, harapannya ketika dilakukan musrembang itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Oke, itu idealnya begitu ya. Ya, Idealnya iya, begitu. seperti itu. Menurut pengalaman Ibu dan pengamatannya, apakah betul-betul musrembang itu bisa mengakomodir keinginan dari masyarakat? Begitu kan? Belum semua Belum, bisa Pak. mengakomodir sih Pak, Ya. sehingga masyarakat juga bertanya-tanya, ini sudah berkali-kali diajukan tetapi sampai sekarang realisasinya belum ada. Apa itu contohnya, Pak? Termasuk misalnya ada jalan-jalan Iya. ini sudah berkali-kali diajukan di dalam musrembang tetapi ternyata belum terrealisasi juga jalan. Ini Kepentingan. Saya Sebut saja contoh. Baik, ternyata belum seperti yang kita inginkan begitu ya dalam prakteknya. Baik, kita sudah merefresh apakah yang kita pelajari di minggu lalu. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi kita materi kita kali ini berkaitan dengan proses kebijakan publik. Bapak Ibu dengan mengikuti materi perkuliahan hari ini, Bapak Ibu diarahkan akan dapat mengembangkan makna dan proses kebijakan publik. Apa sih makna kebijakan publik itu? Kemudian bagaimana proses kebijakan publik tersebut? Kira-kira begitu, itu menjadi JPMK-nya. Itu nanti diharapkan akan bisa mengembangkan makna dan proses kebijakan publik. Nah, yang akan kita pelajari dalam materi ini berkaitan dengan makna kebijakan publik. Bapak Ibu bisa jelaskan apa sih makna kebijakan publik sebagai proses? Mbak Esa? Iya. Kebijakan publik ini sendiri sebenarnya ialah bentuk dari kesatuan sistem yang bergerak dari suatu bagian ke bagian lain. Saling Jadi ketergantungan, saling nyambung. saling tidak terpisahkan begitu ya. Satu dan lainnya berkesinambungan dari tahap ini ke tahap ini begitu ya. Oke, baik. Kemudian akhirnya mengatakan menurut D begitu ya. Kebijakan publik dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem politik kita. Bagaimana sistem politik kita? Kira-kira begitu ya. Bagaimana sistem politik kita? Seperti ini.
Ada input, ada sistem politik itu sebenarnya prosesnya, kemudian ya, kemudian ada outputnya. Kira-kira seperti itu. Bisa menjelaskan Bapak Ibu sedikit? Ada input, ada sistem politik, ada prosesnya, kemudian ada outputnya, ada feedbacknya, ada umpan baliknya, begitu ya. Siapa ini? Mas Andi, mesti Mas Andi ya, Mas Andi. Mas Asri. Ya, apa sih input, proses dan juga input ini? Jadi Pak, kalau pemahaman saya terkait sistem politik ini dari mulai input, proses maupun output Pak. Jadi di dalam suatu sistem politik itu bagaimana ada suatu masukan nih Pak, masukan yang akan diambil dalam suatu kebijakan yang akan dibawa ke dalam sistem politik tersebut Pak. Dari masukan tersebut maka diproses nih Pak dari suatu rangkaian untuk menghasilkan sebuah implementasi kebijakan yang akan digunakan di dalam kehidupan kita baik di pemerintahan maupun masyarakat Pak. Sehingga nantinya adanya input dari proses itu menghasilkan sebuah output suatu kebijakan yang akan diambil dalam melaksanakan suatu hal untuk kebaikan masyarakat atau di sistem pemerintahan itu sendiri. Oke, baik, ada input, ada sistem politik, ada proses, juga ada output dan feedback. Kebijakan ini dibangun pertama berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan ini adalah input, di mana kebutuhan ini tidak hanya timbul karena adanya suatu keinginan atau kepentingan tertentu saja, sehingga input ini dapat diberikan dukungan maupun tuntutan dalam sistem dalam pemerintahan Pak ya. Yaitu kita berbicara terkait dengan sistem politik ada pemerintah Indonesia, sehingga pada saat diproses melalui mekanisme pengelolaan suatu kebijakan ini, sehingga keluar suatu keputusan atau tindakan yang dapat digunakan oleh semua masyarakat seperti itu. Oke, baik. Kemudian juga ada feedbacknya begitu ya. Artinya ketika ada tuntutan itu berarti kan masyarakat merasa ada masalah yang belum terselesaikan, kira-kira begitu ya. Kita kan sebagai orang Samarinda, kira-kira tuntutan kita apa sih itu gitu kan? Banjir. Iya, banjir. Bagaimana kita bisa mempengaruhi pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanganan banjir, kira-kira begitu ya. Nanti kira-kira kalau untuk Samarinda berarti kita bisa menuntut atau menyuarakan aspirasi kita kepada wali kota dan juga DPRD Kota Samarinda untuk membuat kebijakan, apakah nanti berupa Perda Kota Samarinda tentang penanganan banjir misalnya gitu ya. Setelah itu ada feedback dari masyarakat, apakah mereka mendukung atau ternyata ada tuntutan baru lagi, kayak begitu ya. Sampai begitu ya, ada input, ada proses, ada output, dan ada feedback. Kira-kira begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya berkaitan dengan proses kebijakan teknokratis. Nanti juga ada proses kebijakan yang demokratis, begitu ya. Kebijakan yang teknokratis artinya ini menggunakan lebih dilakukan oleh para ahli, begitu ya. Jadi tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Kira-kira tujuannya mengapa harus menggunakan tenaga ahli, misalnya begitu ya? Ya. Mungkin terkait dengan kenapa membutuhkan tenaga ahli, karena memang suatu kebijakan ini dibuat tidak hanya murni untuk keinginan saja, tapi untuk mendukung suatu kebijakan itu bisa dimanfaatkan butuh pertimbangan-pertimbangan teknis yang membutuhkan keahlian tertentu. Salah satunya contohnya seperti kebijakan terkait dengan contohnya Pak ya, seperti kebijakan teknokratik, reformasi birokrasi misalnya, atau terkait dengan kebijakan penanganan COVID dan sebagainya seperti itu. Penanganan COVID begitu ya, kita lebih ke ekonomi saja Pak, hemat waktu itu antara lain. Alasannya mengapa ada kebijakan yang teknokratis. Contohnya adalah kebijakan penanganan COVID begitu ya. Saya kira kita juga tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan COVID, karena COVID ini semakin
merebak dengan cepat begitu ya. Kalau tidak segera diambil keputusan, terlalu banyak korban misalnya gitu ya. Maka ketika itu ada kebijakan pemerintah itu yang berkaitan dengan apa itu, pembatasan social distancing. di social distancing. Kita tidak boleh berdekat-dekatan dengan orang lain kalau begitu ya, menjaga jarak kira-kira begitu ya. Dan juga pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan lockdown karena ternyata itu biayanya sangat mahal. Berarti pemerintah harus membiayai seluruh pengeluaran seluruh warga Indonesia seperti ini. Itu benar lain, itu kebijakan teknokratik. Kemudian ada proses kebijakan yang demokratis, kira-kira begitu ya, bahwa pengambilan keputusan itu melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjamin prinsip kesetaraan, keadilan dan akuntabilitas. Kira-kira seperti itu. Nih, jadi kalau Bapak dan Ibu lebih condong yang mana nih? Pilih demokratis atau teknokratis? Tergantung case-nya gitu Pak ya. Ya. Seperti penanganan COVID itu kan sifatnya satu arah Pak. Jadi pemerintah murni ya apa dengan masyarakat. Artinya ini sifatnya itu urgent harus dilaksanakan. Ya tentu saja pada saat kita COVID pembatasan terkait dengan pada saat kita berangkat ke luar kota atau keluar pulau, keluar negeri sebagainya, kita harus vaksin dan sebagainya. Kendaraan harus cepat sekali beredar Pak. Jadi langsung diterapkan dan masyarakat mau nggak mau, suka nggak suka harus mematuhinya. Itu demokratis sendiri ya sebenarnya ini sifatnya case-nya adalah keputusan yang memiliki tujuan jangka baik menengah maupun jangka panjang. Sementara yang tadi kan operasional jangka pendek. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah begitu, tergantung case-nya. Kita tidak bisa apa ya, mengglobalkan begitu ya. Tidak bisa mengeneralisasikan bahwa ini semua kebijakan itu lebih bagus kalau misalnya demokratis atau demokratis gitu ya. Ada case-case tertentu yang memerlukan penanganan yang tepat, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya COVID kita kelamaan mikir, kita sudah di setengah Indonesia misalnya begitu ya. Makanya ini harus segera diambil kebijakan oleh pemerintah. Ketika itu kalau tidak salah kebijakan publik itu berupa peraturan menteri kesehatan atau peraturan presiden, kira-kira begitu ya. Pemerintah gerak cepat, ada social distancing, ada pembatasan kita ya. Kemudian ini adalah proses kebijakan publik menurut Bilangan dan 2023. Di situ ada penyusunan agenda atau agenda setting, ada policy formulation, ada policy adoption dan juga policy implementation and policy evaluation. Kira-kira begini, bahwa di dalamnya itu berkaitan dengan agenda setting itu ada perumusan masalah. Jadi kira-kira masalah apa yang ada di Samarinda ini yang harus kita selesaikan dari pemerintah begitu ya, karena kita belajar tentang apa itu administrasi publik. Jadi pemerintah ini harus membuat kebijakan yang seperti apa berkaitan dengan permasalahan yang ada di Samarinda tadi, katanya banjir. Banjir itu meskipun beberapa waktu yang lalu sempat hampir 0% itu Pak ya, tapi ternyata menggila lagi begitu, melonjak lagi. Banjir di mana-mana, kira-kira begitu nih. Apakah kemarin itu kalau tidak salah yang 13 tahun kembali lagi air masuk ke rumah, kira begitu nih. Itu antara lain bahwa ternyata ini. Kalau Bapak itu sebenarnya penyebabnya apa nih? Apakah curah hujan yang tinggi, ataukah misalnya pertambangan termasuk penggunaan hutan, atau yang mana, kira-kira begitu nih. Itu kan kita ada perumusan masalah, jangan sampai kita salah menentukan masalahnya sebelum kita membuat kebijakan itu ya, kebijakan penanganan banjir. Jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan banjir, kemudian membuat kebijakan berkaitan dengan apa itu stok tambang. Nah, kemudian ini apakah betul-betul tambang ini
yang menyebabkan banjir tersebut atau ada penyebab yang lainnya. Misalnya karena curah hujan yang tinggi, karena begitu nih. Sama air pasang gitu. Air pasang begitu nih, karena ternyata kita tuh sama rendah, artinya sama rendah itu Pak ya, atau mungkin rendah sekali begitu ya, begitu. Sungainya kalau naik sedikit sudah menjadi genangan di jalan raya depan kantor gubernur kita, kira-kira begitu. Itu yang membuat kita susah untuk menyelesaikan banjir ini. Kembali lagi Bapak Ibu, kita berurusan masalah ini, kita harus menemukan penyebab masalahnya sehingga kita bisa membuat kebijakan yang bisa menyelesaikan itu. Kalau misalnya kita salah membuat perumusan masalah, kemudian pemerintah membuat kebijakan, maka kebijakan itu kemungkinan besar tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kira-kira begini, kira-kira begitu. Ya, baik. Kemudian ada peramalan. Peramalan ini kaitannya dengan formulasi kebijakan begitu ya. Peramalan itu kalau misalnya tidak dibuat kebijakan ya seperti ini. Tetapi kalau dibuat kebijakan baru, maka akan ada akibat yang akibat yang lebih baik yang diharapkan tentu begitu ya. Kemudian juga ada muncul alternatif kebijakan ini kaitannya dengan rekomendasi gitu ya dari misalnya tadi dari upaya penanganan banjir ini kira-kira solusinya apa? Pilihannya apa? Pilihan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apakah stop tambang? Apakah ada yang lain lagi dan begitu ya? Penggundulan hutan, tambang dan hutan itu selalu bersamaan atau misalnya tidak bersamaan? Bisa tidak bersama. Gitu nih. Kira-kira begitu. Iya, baik. Jadi kita akan memilih atau merekomendasikan alternatif kebijakan itu yang kita rasa paling tepat setelah melihat hitung-hitungannya. Oh, kira-kira stop tambang dan penggundulan hutan itu lebih pas daripada yang lainnya begitu ya. Kalau misalnya kasus di Samarinda itu ternyata kalau tidak salah banjir besar kemarin itu berkaitan dengan curah hujan yang seingat saya tinggi sekali begitu ya. Biasanya kalau kita 1.200 atau bagaimana atau 12.000 menjadi 60.000 mm per kira-kira begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kita akan susah untuk mengantisipasi itu gitu ya. Ya kan curah hujan ini global gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan kebijakan publik adalah yang ada di negara kita begitu ya. Contohnya ya. Kemudian setelah ada kebijakan publik tadi, misalnya itu berupa larangan penggundulan hutan dan juga stop tambang, maka akan diimplementasikan. Setelah diimplementasikan itu, dalam implementasi itu juga ada monitoringnya begitu ya. Kira-kira kebijakan stop tambang, stop penggundulan hutan ini berhasil atau tidak berhasil? Di lapangan itu masalahnya apa? Apakah ternyata SDM yang mengimplementasinya kurang, anggaran kurang, atau bagaimana gitu ya? Iya. Kira-kira tahun ini ada berapa? Ya. Ya Pak. Kalau tambang ini kan banyak kepentingan itu ya. Pak. Ya. Ya satu bilang stop, yang lainnya tetap jalan. Ya. Ya tadi tidak bergandengan Pak ini kebijakannya masing-masing punya kepentingan. Nah kalau saya tertarik kayak ini Pak terkait dengan yang banjir Samarinda di kota ya Pak. Case-nya Pak ya. Jadi misalkan contoh saja di jalan Suryanata dan jalan yang lainnya. Itu kan lagi pergalian besar-besaran ya Pak ya. Ya betul. Nah dan sekarang ya, alhamdulillah banjirnya berkurang. Ya. Ya banjirnya berkurang lebih cepat, flow waternya lebih cepat lah, alirannya lebih cepat. Tapi
terkait dengan keselamatan pengendara juga perlu dipertimbangkan. Kalau selama ini kan hanya dipasang itu semacam barrier atau polis lain. Kenyataannya pada saat di jalan padat itu ada aja kecelakaan yang sebenarnya tidak terjadi tapi karena macet, ya apalagi biasanya dia 2 arah jadi 1 arah, itu masing-masing berebutan Pak. Walaupun ada aturan itu ini hanya untuk motor nggak boleh mobil, tapi ada aja yang membuka gate tersebut. Nah dampaknya apa? Keselamatan pengendara, tidak hanya kendaraan bermotor, masyarakat sekitar juga jadi terganggu jadinya. Contoh ada beberapa titik seperti di Gereja, Cikanata, Juan Ubud, mungkin ada bariernya lebih semi permanen, jadi masyarakat juga aman untuk berkendara. Jadi Pak. Oke, baik, bahwa ternyata untuk penanganan banjir itu ada kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah Kota Samarinda membuat gorong-gorong menjadi lebih lebar itu di mana-mana ada pembuatan gorong-gorong. Ya, kalau kita berjalan-jalan di mana-mana memang sekarang macet. Nah, jadi punya usul bagaimana sih pemerintah ketika membangun gorong-gorong itu harusnya ada perlindungan yang lebih aman bagi pengguna jalan, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Itu berkaitan dengan implementasi kebijakan. Nah, kemudian ada evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan itu dijalankan, kira-kira apakah banjirnya sudah selesai atau belum selesai? Artinya kira-kira ya. Ternyata komentar Bapak berkaitan dengan banjir di Kota Samarinda? Ya Pak. Ya. Kalau terkait dengan kami sebagai masyarakat, misalnya Pak yang melihat kebijakan penanganan banjir di Kota Samarinda, kalau saya sendiri melihat bahwa pemerintah lebih cenderung ke sisi infrastruktur untuk menyelesaikan permasalahan banjir seperti yang disampaikan oleh Pak Budi. Kita melihat bahwa pembangunan gorong-gorong, terus pelebaran saluran pembuangan air itu cukup masif ya dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya kan itu berdampak pada beban fiskal yang cukup tinggi karena harus menyediakan belanja modal untuk pembiayaan infrastruktur air. Gorong-gorong yang sudah lebih besar ternyata kan beberapa saat yang lalu terjadi komplikasi ya, curah hujan yang tinggi, kemudian air pasang, ternyata perluasan atau pembesaran gorong-gorong itu tidak cukup menangani banjir pada saat kondisinya ada curah hujan yang cukup tinggi dan juga disertai dengan faktor alam lainnya seperti air pasang. Nah ini tentunya perlu yang Bapak sampaikan tadi bahwa apakah kebijakan dengan infrastruktur untuk gorong-gorong kemudian jalan yang lebih tinggi apakah itu cukup menyelesaikan permasalahan banjir? Bagi saya ternyata itu tidak cukup menyelesaikan. Artinya kalau kita melihat respon pemerintah ternyata kan menambah titik nih Pak, menambah titik seperti saya yang tinggal di Sompaja di sana, gorong-gorongnya itu tambah diperluas lagi ke dalam sampai ke dekat Jalan Padatkarya, sehingga pemerintah mungkin responnya menambah titik untuk perluasan atau perbaikan saluran pembuangan air. Namun itu tadi menarik Pak bahwa kebijakan stok tambang juga itu juga mungkin bisa menjadi pilihan, ataukah seperti moratorium untuk memberikan izin mendirikan bangunan di daerah titik-titik yang punya daerah serapan air. Misalnya saya lupa, saya tidak tahu jalan apa namanya yang dekat flyover itu kan kita lihat di dekat rumah sakit SMEK itu kan kita lihat di situ yang dulunya daerah serapan air itu dibuat sekarang ada lagi proyek untuk pematangan lahan dan kemungkinan akan dijadikan pertambangan apa, sehingga itu akan akan berdampak lagi kepada kemungkinan banjir yang lebih besar di daerah flyover gitu Pak. Nah, cuman ini lagi menjadi pilihan ya ketika izin pembangunan misalnya di moratorium ataukah izin tambang dihentikan. Nah, ini juga menjadi pilihan bagi pemerintah karena kegiatan tambang itu sendiri di masa yang akan datang kan akan menambah dana bagi hasil misalnya bagi pemerintah yang nantinya akan mendukung pembiayaan di APBD jadi pemerintah. Kemudian izin mendirikan bangunan kita terkait dengan investasi Pak. Artinya ketika investor mau masuk melalui kebutuhan lahan untuk misalnya membangun atau menanamkan investasi mereka di Kota Samarinda.
Oke, artinya ketika membuat kebijakan pemerintah itu harus membuat juga studi kelayakan gitu ya. Apakah standar layak atau izin perumahan yang layak, tidak begitu. Itu antara lain. Baik, berkaitan ini lagi proses kebijakan menurut dan ini tadi ada garisnya ke sana itu artinya apa ya Bapak Ibu? Ternyata itu dari cycle. Ya, siklusnya gitu Pak ya. Bahwa ternyata ketika di dalam peramalan ini ada yang kurang pas, kita masih bisa balik lagi begitu ya. Itu juga direkomendasi, juga dimonitoring dan juga dievaluasi kira-kira begitu. Kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi ternyata kebijakan ini tidak memberikan dampak, berarti kita bisa membuat kebijakan yang lebih responsif lagi kira-kira begitu ya. Apakah bisa ditambah atau bagaimana sehingga banjir itu bisa selesai. Oke Bapak Ibu, apakah sampai di sini bisa dipahami materinya terkait dengan proses kebijakan publik? Oke, jadi secara ringkas Bapak Ibu, proses kebijakan publik di situ tadi ada proses kebijakan yang demokratis dan demokratis. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah paham maka untuk penilaiannya Bapak Ibu punya tugas begitu ya. Tugasnya adalah membuat contoh proses kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi banyak kebijakan Bapak Ibu nih. Kira-kira ini masuk kebijakan yang demokratis atau yang demokratis kira-kira begitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk makalah, dikumpulkan minggu depan dengan penilaian seperti tersebut. Yang pertama kesesuaian dengan tema tugas itu 50%, kemudian juga kualitas makalah 50%. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul membuat tugasnya dengan baik. Individu Bapak Ibu, bukan kelompok gitu ya. Kira-kira enak individu atau kelompok Bapak Ibu? Tapi kalau ada presentasi nilainya, tidak apa-apa juga Pak. Iya, setuju. Baik, Bapak Ibu ada alasannya? Ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini tadi? Cukup Pak. Begitu nih. Ya. Tugasnya paling konsul ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Konsulnya bisa enggak apa ya, 24 jam bukan. Di jam kerja begitu ya. Tapi minggu depan dikumpulkan, lah kemudian minggu depan kumpulkan sambil mengumpulkan tugas, Bapak Ibu juga harus belajar materi untuk minggu depan ini, yaitu perumusan masalah kebijakan publik. Ini kaitannya dengan proses tadi Bapak Ibu ya. Nah, artinya kita akan mengupas satu persatu detail lagi juga begitu. Kira-kira sudah bisa dibantu Bapak Ibu? Sudah Pak. Begitu nggih? Ada tugasnya jelas? Jelas. Waktunya aja Pak yang lebih jelas. Bagaimana itu Pak? Waktunya lebih jelas. Lebih jelas. Oke. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan dengan tugas barunya dan juga dengan tugas belajar yang berkaitan dengan perumusan masalah kebijakan publik. Dengan demikian selesai sudah pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.